Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Salawat kepada Nabi mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita mengkaji tentang ilmu filsafat dengan judul Alam dan Asal Usul Manusia. Artinya bagaimana Allah menciptakan alam, untuk apa alam digunakan, dan Allah juga menciptakan manusia. Kali yang pertama kita mengkaji tentang alam. Alam itu secara arti dalam bahasa Arab artinya alamah, artinya pengetahuan. Artinya dengan alam kita bisa berilmu pengetahuan dengan mengkaji tentang alam. Kali yang pertama Allah menciptakan alam pertama kali. Allah menciptakan alam itu dengan 6 masa, dengan 6 tahap. Terus timbul pertanyaan, kenapa Allah menciptakan 6 masa dan 6 tahap? Apakah Allah tidak sanggup menciptakan sekaligus? Allah sanggup menciptakan sekaligus. Tetapi dengan Allah menciptakan 6 tahap dan beberapa tahap dan sangat banyak hikmahnya. Salah satu di kajian dalam tafsir Jalalain, Allah ingin mengajarkan kepada manusia adalah bagaimana caranya bertenang-tenang, jangan tergesa-gesa. Artinya ketenangan dalam sebuah kehidupan. Artinya kita sebagai manusia, salah satu hikmahnya bagaimana Allah menciptakan alam itu dengan 6 masa, yaitunya mengajarkan kepada manusia segala sesuatu itu harus bertahap dan bertenang-tenang. Kita mengkaji apa yang Allah ciptakan pertama kali. Allah menciptakan pertama kali adalah bumi. Setelah Allah ciptakan bumi, lanjut Allah menciptakan yang lainnya. Artinya 6 tahap tersebut diantaranya adalah penciptaan matahari. Dan selanjutnya setelah Allah ciptakan bumi, pertama kali antara langit dan bumi itu bersatu. Setelah dia bersatu, maka Allah pisahkan antara langit dan bumi. Setelah Allah pisahkan antara langit dan bumi, baru Allah ciptakan, artinya kelengkapan dan kesempurnaan tersebut. Maka salah satu pertanyaan yang 6 masa itu adalah Allah menciptakan bumi itu dengan segala persiapan, dengan segala kelengkapan, dengan segala penuh dengan hikmah yang dengan hal-hal yang penuh hikmah Allah ciptakan. Sebenarnya Allah sanggup menciptakan sekaligus, tapi Allah menciptakan dengan banyaknya hikmah. Salah satunya adalah pertama kali Allah ciptakan langit dan bumi itu bersatu. Setelah Allah panggil keduanya, maka langit dan bumi itu berpisah, maka Allah berikan kesempurnaan antaranya. Kali yang pertama 6 tahap tersebut adalah penciptaan matahari, setelah itu bumi, air, tumbuhan, hewan, dan manusia. Ini menunjukkan dengan tahap tersebut Allah menciptakan manusia terakhir. Dan selanjutnya namun sebagian ulama meyakinkan 6 tahap tersebut adalah penciptaan lembaran, penciptaan gelap dan cahaya, penciptaan aras, langit dan bumi dan manusia. Tetap artinya beberapa pendapat para ulama dan mengatakan terakhir adalah penciptaan manusia. Dengan hal yang demikian, artinya mungkin teori-teori yang lain dan pengkajian lain, banyak teori yang tersebut kita share, artinya saling berbagi. Ini yang dapat saya bahas. Selanjutnya penciptaan tersebut, selanjutnya kita lanjut tentang penciptaan manusia dengan terakhirnya. Artinya dengan berbagai segala macam teori, yang terakhir tetap Allah ciptakan manusia. Artinya Allah ciptakan terakhir manusia pertama kali adalah Nabi Adam sebagai nenek moyang kita. Setelah Nabi Adam Allah ciptakan dengan beberapa kurun waktu, maka Allah juga menciptakan Siti Hawa. Dengan Siti Hawa dan Nabi Adam, dan Siti Hawa, maka lahirlah setelah beliau dikawinkan, setelah Nabi Adam dikawinkan dengan Siti Hawa, maka lahirlah anak cucunya. Sampai saat sekarang ini adalah kita bahagian dari anak cucu Nabi Adam. Dengan hikmah yang dapat sebagai kata alam tadi, ilmu, dengan hikmah yang Allah dapat, kita mengkaji tentang bagaimana alam ini diciptakan. Setelah kita mendapatkan pengkajian dengan dalil, dengan teori-teori, maka kita mengetahui bahwa Allah menciptakan alam ini untuk manusia dan makhluk lainnya. Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang sempurna, dan makhluk yang terakhir kali itu menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan penuh persiapan dan pelengkapan. Setelah ada pelengkapan baru Allah ciptakan manusia. Disitulah kita mengetahui bahwa cintanya Allah dan sayangnya Allah kepada manusia itu sangat luar biasa. Maka kita sebagai umat manusia setelah mengkaji penciptaan alam dan manusia adalah bagaimana kita mensyukuri dan bertakwa kepada Allah. Kalau kita kaji lebih dalam
itu sangat menyentuh dalam hati kita, merasakan bahwa Allah betul-betul mencintai hambanya dengan penuh dengan segala persiapan dan penuh segala kesempurnaan. Hikmah dari pengkajian tersebut adalah bagaimana kita mencintai Allah. Setelah kita tahu Allah menciptakan alam untuk manusia, dan kita kembalikan kepada kita bagaimana kita mencintai Allah setelah Allah menciptakan kita dengan penuh persiapan dan segala hal. Artinya kita bagaimana kita bertakwa, bagaimana kita bersyukur, dan itu kan kita kaji selanjutnya. Kali ini hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.